Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pendengar setia dialektika atau dialog kita malam ini. Dan pada malam ini kita membicarakan satu tema tentang masalah apa yang disebut dengan filter bubble. Atau ya suatu yang berkembang di dalam perkembangan internet. Dan bagaimana misalnya terjadi apa yang disebut dengan filter bubble ini. Dan ini sebenarnya saya ambil dari salah seorang pemikir yang namanya Carl Stein dan bukunya Republic.com. Buku ini diterbitkan oleh Princeton University Press pada tahun 2001 dan ia sebenarnya menjelaskan tentang apa yang disebut dengan bahaya dari internet ya. Jadi terkait dengan perkembangan teknologi informasi atau internet, media sosial khususnya dalam apa yang ia sebut sebagai kemajuan itu bisa memicu polarisasi dan fragmentasi yang terjadi di masyarakat. Stein itu mengatakan bahwa karena kemampuan internet untuk memungkinkan orang memilih informasi sesuai dengan keinginan mereka, ini sebenarnya berdampak pada seseorang atau banyak orang untuk menghasilkan apa yang disebut dengan filter bubble itu. Jadi filter bubble ya maksudnya adalah di mana individu sebenarnya cenderung hanya terpapar pada pandangan yang sudah mereka setujui atau sukai saja dan tidak mau mendengar yang lain atau apalagi misalnya mempertimbangkan yang lain karena dia merasa sebenarnya nyaman untuk bisa misalnya selalu mengikuti satu katakanlah misalnya aliran pemikiran yang dia sukai dan setujui dan relatif dia tidak menyukai informasi yang lain dan inilah yang disebut dengan istilah filter bubble itu. Jadi seseorang yang sebenarnya seperti terjerembab pada satu pandangan yang sebenarnya berdampak negatif yaitu pada ketidakmampuan masyarakat untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dengan melihat dan mendengar berbagai perspektif yang tersedia, yang berbeda secara efektif dalam internet atau media massa. Stein juga mengkhawatirkan bahwa internet itu dapat memperkuat kesenjangan informasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Teman-teman sekalian, saya agak tertarik sebenarnya untuk mengambil pemikiran Stein ini karena agak sesuai juga dengan perkembangan atau kondisi kita sekarang. Ya, Stein berpendapat bahwa peraturan atau kebijakan mungkin sekali sebenarnya diperlukan untuk bisa memastikan adanya akses yang seimbang dan beragam yang misalnya diterima atau diberikan oleh masyarakat pada era digital ini. Satu masalah yang besar sebenarnya adalah ketika misalnya teknologi informasi itu, ketika misalnya katakanlah misalnya TV atau misalnya mempunyai teknologi informasi itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dan kemudian misalnya masyarakat hanya menerima secara lama bertahun-tahun dari informasi yang memang sebenarnya itu tidak terbuka untuk berbagai macam pandangan dan pemikiran. Teman-teman sekalian, internet menurut Stein itu memicu beberapa polarisasi dan fragmentasi. Ia memukakan ada beberapa bahaya internet yang dapat memicu pada polarisasi itu dan fragmentasi pada masyarakat. Yang pertama, dia makan istilahnya tadi yang kita sebut dengan filter bubble itu, ya, yaitu teknologi internet yang dapat menciptakan ya di mana individu hanya terpapar, hanya terkait, hanya mau mengikuti informasi dan pandangan yang sesuai dengan kecenderungan atau keinginan mereka sendiri. Jadi ada algoritma personalisasi dalam mesin pencari dan media sosial yang menyajikan konten yang mengkonfirmasi apa yang sudah dipercaya oleh pengguna ya dan mengisolasi mereka dari pandangan alternatif dan variasi informasi yang lain. Yang kedua dikatakan oleh Stein itu adalah apa yang disebut dengan echo chamber,
Jadi echo chamber itu adalah internet, ya, juga memungkinkan terbentuknya echo chamber itu di mana individu cenderung berintegrasi secara online dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang serupa. Jadi melakukan misalnya pembicaraan komunikasi dengan orang-orang yang serupa pandangan dan pemikirannya saja, dan tidak mau untuk misalnya melakukan komunikasi dan tukar informasi dengan yang berbeda pandangan. Teman-teman sekalian, jadi yang ketiga misalnya dikemukakan oleh Susskind itu penyebaran yang sifatnya desinformasi. Ya, yang dimaksud dengan desinformasi itu di mana internet memfasilitasi secepatnya penyebaran informasi yang palsu atau desinformasi, ya, dan ini terjadi ketika individu terpapar pada informasi yang tidak diverifikasi atau berita palsu yang sesuai dengan keinginan dan keyakinan mereka saja, dan hal ini dapat memperkuat pandangan ekstrim dan memicu fragmentasi informasi yang tidak akurat. Yang keempat yang berkaitan dengan dampak dari pandangan yang disebut tadi dengan informasi yang diterima secara sevia itu adalah kesenjangan digital. Yang dimaksud dengan kesenjangan digital itu adalah tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap internet. Tidak semua orang misalnya mempunyai akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital ini sebenarnya dapat menghasilkan ketimpangan dalam akses terhadap informasi, kemudian memperdalam pembelahan antara mereka yang dapat akses dan yang tidak dapat menggunakan akses informasi itu melalui online atau teknologi komunikasi yang lain. Teman-teman sekalian, yang kelima dikatakan oleh Susskind itu penguatan pandangan yang ekstrim. Karena memang hanya selalu atau hanya merasa penting dan mau mengikuti misalnya satu pandangannya sesuai dengan keinginannya, dengan pandangannya saja, maka internet itu dapat memberikan platform bagi kelompok-kelompok dengan pandangan ekstrim untuk berkembang dan berkomunikasi, akan dapat meningkatkan polarisasi antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berlawanan. Yang keenam dikatakan adalah munculnya apa yang disebut dengan ruang diskusi yang terbatas. Dalam lingkungan online, diskusi sering sekali cenderung menjadi polarisasi dan konfrontatif daripada mempromosikan dialog yang setara, yang terbuka, dan pemahaman yang lebih dalam antara sudut pandang yang berbeda. Hal ini sebenarnya kalau itu bisa dilakukan dapat memicu fragmentasi masyarakat karena kurangnya ruang untuk pertukaran pemikiran, pertukaran ide dan gagasan yang sehat dan konstruktif. Karena kurangnya pertukaran pandangan, maka itu akan bisa menimbulkan apa tadi yang disebut dengan diskusi yang sangat terbatas itu, akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya mempersempit pandangan dan mengembangkan kebijakan yang sebenarnya lebih mendukung pada akses informasi yang tidak seimbang dan beragam. Hal ini sebenarnya mendorong penggunaan internet untuk mempertimbangkan bagaimana sebaiknya sumber informasi bersikap kritis terhadap apa yang mereka konsumsikan secara online, apa yang mereka juga misalnya akan coba misalnya sebarkan, sampaikan ke masyarakat, dan sebaiknya memang ada upaya juga mencoba untuk misalnya setiap teknologi informasi itu memberikan berbagai macam pandangan yang berbeda, kepentingan yang berbeda, sehingga akhirnya masyarakat bisa lebih membuka pemikirannya, wawasannya, dan tidak hanya tertutup pada satu masalah atau satu bidang yang sempit itu. Teman-teman sekalian, filter bubble merujuk pada fenomena di mana individu secara tidak sadar terisolasi dalam lingkaran informasi yang sangat terbatas atau sesuai dengan preferensi mereka sendiri saat menggunakan teknologi
seperti mesin pencari dan media sosial. Teman-teman sekalian, istilah ini diperkenalkan seperti saya katakan tadi oleh juga ahli Pariser untuk menjelaskan bagaimana algoritma personalisasi itu ya dalam teknologi digital cenderung menyajikan informasi atau konten yang disesuaikan dengan apa pengguna dan yang disukai oleh mereka dan disetujui sementara secara otomatis memfilter atau menghilangkan konten-konten yang mungkin berbeda atau kontra terhadap pandangan mereka. Ada beberapa argumen yang terkait juga dengan ini yang seperti dikatakan pada filter bubble tadi, yaitu pemilihan informasi yang terbatas itu akan semakin menimbulkan apa yang kita katakan tadi dengan preferensi atau kecenderungan mereka yang kehilangan pandangan yang beragam dan pandangan yang sempit, dan hal itu sebenarnya menyebabkan kurangnya pemahaman tentang isu-isu yang kompleks dan membatasi kemampuan mereka untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Teman-teman sekalian, itu adalah penjelasan ringkas tentang pemikiran yang kita sebut tadi, judulnya adalah filter bubble, yaitu kecenderungan seseorang hanya mencoba untuk memfilter dan mencoba hanya untuk memahami dan mengambil, mengikuti informasi-informasi yang sesuai dengan pemikiran, keinginan, dan pandangan saja dan menutup diri untuk bisa mengikuti pemikiran, paham yang berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Dan ini memang berdampak pada kesempitan pemikiran dan bisa juga menimbulkan apa yang kita katakan tadi, misalnya ketidaksesuaian atau misalnya kemampuan untuk bisa bergaul atau bertukar pikiran dengan pandangan kelompok atau individu yang berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah-kuliah atau diskusi kita pada malam ini. Dan ini saya pikir ya mestinya juga bukan hanya menjadi pemikiran bagi penikmat atau pengguna media, tetapi juga misalnya dari media itu sendiri juga harus mencoba untuk bisa memberikan keterbukaan dan wawasan yang luas pada pada pendengar dan pengikut setianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.